Digadang-gadang sebagai couple goals, rumah tangga pasangan Ari Wibowo, Inge Anugrah, dan juga Sandi Aulia, David Herbowo yang sudah terbina belasan tahun harus berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemesraan mereka di media sosial seolah hanya pencitraan dan kamuflase belaka. Pasalnya sejak tahun 2018, konflik rumah tangga Ari dan Inge sudah sedemikian parah. Inge mengaku tidak dinafkahi Ari, sementara orang tua Inge terkesan menuding Ari sebagai menantu yang kelewat kikir. Lantas apa kata Inge tentang sindiran Ari yang terkesan menudingnya memiliki pria idaman lain? Jika rumah tangga Ari dan Inge dipanaskan oleh isu orang ketiga, bagaimana dengan rumah tangga Sandi Aulia dan juga David Herbowo? Setelah 12 tahun mendayung biduk pernikahan, mengapa baru sekarang Sandi mempermasalahkan sikap pasif David dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga? Selain hak asuh anak, benarkah Sandi menggugat harta Gonogini senilai puluhan miliar? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah fakta baru yang memanaskan rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah, serta Sandi Aulia, David Herbowo. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Biduk rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah terancam karam. Setelah hampir 17 tahun memintal tali pernikahan, Ari menggugat cerai Inge. Netizen pun heboh karena sebelumnya Ari dan Inge selalu tampil kompak dan mesra. Rumah tangga mereka juga tak pernah diterpa isu tak sedap. Lantas, apa yang membuat Ari menggugat cerai Inge? Kepada awak media, Ari yang di-backup tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga mereka sudah dipanaskan oleh percekcokan yang tak berkesudahan. Tapi, apa yang memicu percekcokan itu? Bukankah tidak ada asap bila tidak ada api? Untuk berdamai itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inge Anugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Di gugatan itu kan katanya dalam gugatan disebutkan tidak harmonis sejak tahun 2020. Padahal cerita Inge sejak 2018. Oh enggak ada. Saya pastikan tidak ada will atau pill karena berdasarkan gugatan. Di dalam gugatan itu karena dinyatakan sudah tidak harmonis lagi. Dari kuasa hukumnya Inge kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya. Sempat mengaku ingin cerai secara baik-baik tanpa membuka aib masing-masing. Namun akhirnya Ari tak tahan dengan opini publik yang berusaha dibentuk oleh pihak Inge. Ari pun membantah pernyataan kuasa hukum Inge yang menyebut tidak ada orang ketiga dalam rumah tangganya. Menurut Ari, seperti yang diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Inge diduga menjalin cinta terlarang dengan seorang berondong yang bekerja sebagai instruktur di sanggar senamnya. Inge yang juga berprofesi sebagai instruktur senam kerap menghabiskan waktu bersama berondong itu hingga Ari terbakar api cemburu. Sejak setahun yang lalu, Mas, benar nggak sih, Mas? Sejak kapan ada dugaan perbuatan, mungkin kecurigaannya Mas Ari ini gimana? Bisa dicek sejauh mana hubungannya. Ya, kan Inge kan fitness terus di tempat yang sama. Memang mungkin kecurigaannya mengapa dengan instruktur yang itu-itu saja. Ya toh? Jadi kan Anda misalnya masuk ke suatu tempat fitness, cocok dengan si A kan maunya dengan si A toh. Apakah itu yang dianggap pihak ketiga? Gitu loh. Jadi mungkin sudah sayup-sayup mengenai instruktur, ya silakan saja. Ya toh.
Karena itu hanya instruktur pelatih senam. Inge itu tiap hari fitness, gitu, tiap hari. Untuk pertanyaan tentang pihak ketiga, tadi sudah diberikan jawaban bahwa ada pihak ketiga. Tapi siapa dan kapan dan sebagainya itu sudah masuk ke materi pokok perkara. Jadi kami mohon maaf dengan segala hormat tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Kita ikuti saja nanti persidangannya dan sidangnya juga akan baru mulai ya. Merasa pihak Ari ingin memutarbalikkan fakta, pihak Inge pun auto membela diri. Kuasa hukum Inge menyebut Inge seharusnya lebih pantas mencurigai Ari karena aktor kelahiran 26 Desember 1970 itu acap kali pulang pagi. Tak peduli weekend maupun hari kerja, nyaris saban malam Ari karaokean dengan alasan untuk menjalin networking atau sekedar mendapatkan tanda tangan kontrak dengan bos production house. Aku waktu itu sempat kalau kamu bukan karena sinetron bukan kerja, just be at home aja. Kita pengen spend more time with you gitu. Yeah. Tapi dari sisi dia akhirnya dia jelasin bahwa nggak bisa gitu juga karena dia harus memaintain relationship sama bisnis partnernya gitu. Yeah. Jadi harus tetap pulang malam kayak gitu. Jadi maunya aku sih enggak gitu. Yeah. Cuman ya akhirnya dipikir-pikir lagi, oh oke, ini untuk depannya juga. Tapi aku ngeliat juga dia berusaha gitu, at least minggu diusahain banget buat keluarga gitu. Sebisa mungkin dia minggu ada buat kita, jadi ya sudah terima saja. Wow. Ya karena mungkin Inge pikirnya seperti orang barat ya kan, dia pendidikannya kan S1, S2 itu kan di luar. Jadi everything is just contract, udah kerja selesai gitu kan. You do your part, the producer and siapapun dia kerjasamanya, partnernya do their part, kelar. Kita tinggal di Asia nggak seperti itu. Semua itu it's about relationship. Kalau misalnya bukan temen, bukan kenalan, ngapain gue pakai lo? Mending gue pakai orang lain yang gue kenal, gitu. Nah itu kan harus di maintain. Relationship itu harus di maintain. Jadi nggak bisa cuma sekedar si Ari Wibowo mau pakai saya, tanda tangan kontrak selesai gitu. Enggak, ujung-ujungnya udah besok that's it gitu. Cuma sampai sebatas itu aja. Next time, enggak, yang ini temen gue nih, ini dia aja yang kita pakai gitu ya kan, something like that, ya kan, it happens. Jadi memang kita mesti jaga relationship. It's not just yang namanya partner itu bukan cuman pekerjaan, tetapi harus menjadi teman. Nah, menjadi teman kan itu kan macam-macam ya kan. Ya. Suruh ngapain kerjaan gitu, aku udah dari siang sampai malam di lokasi syuting gitu, jadi ya hanya bisa ketemu either pagi atau setelah syuting. That's it gitu. Sebagai instruktur senam yang menerapkan pola hidup sehat, Inge gerah dengan kebiasaan buruk Ari yang terus dilakoni selama 17 tahun pernikahan. Dan yang memiriskan bagi Inge, nyaris setiap mendapatkan kontrak sinetron, Ari tidak pernah memberikan uang belanja tambahan kepada Inge. Bahkan ketika uang bulanan selalu kurang dan ia harus menombok dari penghasilannya sebagai instruktur senam, Inge tak pernah berontak mempermasalahkan penelantaran ekonomi. Tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh klien kami kepada Ibu Inge. Adapun yang diberikan itu dalam bentuk kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nilai yang sudah diberikan itu lebih dari 10 juta. Bahkan kalau mohon maaf kalau kita bisa sebut di sini ada yang 16 juta, 19 juta, 24 juta, 23 juta. Itu semua Mas Ari yang bayar. Kalau kartu kredit limitnya memang dari awal 10 sampai 11 juta. Lalu kalau ada misalnya dikatakan tagihannya menjadi 13 juta, 19 juta, atau bahkan 23 juta, itu adalah tidak secara rutin. Itu insidentil karena misalnya mereka
melakukan perawatan di dokter gigi. Artinya berarti tagihannya bertambah. Atau misalnya mereka melakukan perjalanan libur sehingga biaya tiket dan hotel Inge yang menghandle, maka tagihannya menjadi banyak. Jadi soal jumlahnya menjadi banyak itu karena memang kebutuhan untuk liburan untuk dokter gigi. Jadi tidak pernah ada tambahan mengenai limit. Ini yang tadi saya bilang bahwa kartu kredit itu tidak bernilai 10 juta. Lebih dari itu. Ini hanya beberapa ya, ini hanya contoh saja. Atas namanya siapa? Atas namanya ini. Selama dalam perkawinan mereka, itu Mas Ari selalu menyediakan uang cash di berangkas yang ada di rumah, di tempat tinggal mereka. Uang cash di berangkas itu bisa diakses baik Ibu Inge maupun Mas Ari. Dan ketika uang itu sudah mulai habis, Mas Ari, klien kami itu selalu mengisi kembali, menjaga agar uang itu tetap ada di situ. Itu bisa digunakan. Lalu mengenai cerita mengenai Brandkas, kalau saya mengikuti keterangan pengacara Pak Ari, di Brandkas itu kan perinciannya ya bensin dan tol 3 juta. Skincare, softtek 2 juta. Untuk mertua 500. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah itu nafkah atau kebutuhan? Karena misalnya uang di Brandkas itu bensin itol, itu kan artinya kebutuhan rumah tangga kan. Jadi kalau dinafkahi dengan uang bensin segitu, lah kalau Bu Inge pakai untuk keperluan pribadi, berarti mengisi bensinnya tidak bisa. Mereka mempunyai 2 mobil, Pajero dan Velfire. Setiap 5 atau 6 hari isi bensin 1 mobil 700. Jadi kalau setiap 5 hari 700 kali 2 udah 1,4. Jadi memang ada uang di Brandkas, tapi khusus untuk operasional. Operasionalnya apa? Beli bensin. Jadi selama Inge bersama Pak Ari itu memang tidak pernah ada uang untuk keperluan pribadinya. Jadi kalau dijelaskan yang saya jadi ketawa bahwa skincare dan softtek 2 juta, ya kan itu kan kebutuhan. Masa dia minta skincare atau softtek dari tetangga? Antara 5 sampai 7. 5 sampai 7 juta. Yang ketiga, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga. Contoh, kita sebut saja pada umumnya itu listrik, air, bahkan internet di rumah maupun pribadi dari ibunya sendiri. Gaji ART, driver, handphone ditanggapi lagi. Itu semua dibayar oleh klien kami sendiri. Bantahan Ari bahwa dirinya suami yang bertanggung jawab atas biaya bulanan keluarga dan pengeluaran pribadi Inge mengundang komentar negatif netizen. Pasalnya, Ari merinci hal-hal pribadi yang seharusnya tidak diungkap ke hadapan publik, seperti dana untuk membeli keperluan wanita dan uang 500.000 untuk mertuanya. Ibunda Inge pun merasa risih karena ia merasa tidak pernah mendapat jatah bulanan dari Ari sebesar 500.000. Sekali-kalinya Ari memberi uang 500.000 kepada mertua adalah saat Imlek tahun 2020 silam. Inge pasti udah kenal dong. Nah, ini mama papanya mertuaku. Mama Charlie, Wong Arifin. Mereka adalah ahli di bidang keimlekan. Itu kan kayak kita bilang hari kayak kita hari yang suci lah ya. Pada hari Sinsia itu hari yang suci. Jadi kita kalau bisa bebasin aja masuk rezeki ke ini ya. Artinya hanya dilarang untuk nyapu. Itu kan di malam di hari tahun baru itu kan biar rezeki kita tuh masuklah gitu ya. Masa kita rezeki masuk kita buang kan enggak. Itu kan makanya orang suka
dapat angpau. Angpau kan disebutnya rezeki juga. Begini ceritanya, kalau soal uang 500 itu, ini ada Cina ya, yang namanya Hari Raya Imlek, orang memberikan amplop. Di amplop itu 500, itu hanya diberikan sekali, dulu sekali saat Imlek. Bukan 500 setiap bulan, tidak ada itu. Satu kali di saat Imlek. Gara-gara merinci uang bulanan untuk Inge, Ari dicap netizen sebagai suami pelit. Sementara ibu mertuanya pun meradang di sejumlah media online dan terkesan menyebut Ari sebagai menantu yang kelewat kikir. Ibunda Inge syok karena baru tahu kalau putrinya menyembunyikan masalah keluarga itu selama belasan tahun. Dan memang selama menikah dengan Ari, Inge tidak memiliki apa-apa. Rumah, apartemen, mobil, dan sejumlah aset berharga semuanya atas nama Ari. Sebelum menikah pun, kabarnya Inge harus menandatangani perjanjian pemisahan harta di notaris. Mungkinkah Ari begitu visioner sehingga sudah mengamankan semua hartanya dari wanita yang telah melahirkan anak-anaknya? Nah, semua aset kan punya Pak Ari. Ya, filosofi perjanjian pisah harta itu kan manakala pasangan itu dua-duanya berpenghasilan. Masalahnya yang satu tidak punya penghasilan, lalu jeripaya itu semua ada peran dari istri. Istri mengurus rumah, mengurus anak, mengurus segala macam, tidak punya penghasilan, tapi semua penghasilan hanya untuk suami. Mana bisa? Perjanjian pranikah memang itu ada. Prinsipnya kan perjanjian pranikah ini kan memisahkan antara harta suami dengan harta istri. Perjanjian pranikah itu sudah dibuat sejak 2006 pada saat pernikahan berlangsung dimulai, ya. Hingga sekarang sudah 17 tahun itu tidak pernah ada pembahasan permasalahan baik antara Mas Ari, antara klien kami dengan Inge. Nah, artinya konsekuensi dari perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan itu sudah dimengerti oleh masing-masing pihak. Makanya kita sedang berpikir perlu dilakukan upaya gugatan nafkah lampau. Apa itu nafkah lampau? Nafkah lampau adalah seseorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Misalnya kita hitung sebulan 4 juta, 5 juta, ya akan dihitung namanya nafkah. Dan itu ada dasarnya. Iya, kita hitung. Misalnya begini. Misalnya kita anggap saja ya 4 juta 1 bulan. Iya, berarti 12 bulan kan 48. 48 kali 17 tahun. Nafkah itu. Istilah hukumnya nafkah lampau. Itu kan masih menjadi bahan di pengajian dia materi pengadilannya. Jadi itu dia berjalan dulu. Yang pasti kalau dibilang bahwa semuanya, dan ini saya ingat kuasa hukumnya dari pihak istri mengatakan seperti itu, bahwa tidak ada semuanya ke saya, tidak ada yang ke dia, itu pun tidak benar. Bisa kami buktikan bahwa itu tidak tepat pernyataan itu gitu. Jadi jangan mohon untuk publik, untuk netizen jangan terlalu mudah menelan apapun yang cuma disampaikan oleh salah satu pihak gitu, tapi ya semuanya nanti akan terbukti dengan sendirinya. Mungkin dari pihak satu menganggap pelit, mungkin dari pihak Ari Wibowo hanya memanage, ya kita kan nggak tahu. Tapi semua baik adanya lah. Cuman di lain pihak beranggapan pelit, Ari sendiri mungkin maksud tujuannya baik. Ya itu kembali saling tahu lah, walaupun 17 tahun tidak menjamin kalau buat saya sih. Kita harus lebih banyak ngobrol apa yang harus kita perbuat, yaitu buat pasangan ya. Memang terkesan klise, pasangan selebriti yang tengah berseteru di sidang cerai merasa dirinya yang paling benar. Inge menuding ini itu, Ari membantah begini begitu. Tapi siapakah dari mereka yang terlihat lebih jujur dan serius ingin mempertahankan pernikahan? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi.
Ari ini dari awal sampai hingga akhir itu ketika bicara tentang konflik rumah tangganya dia sangat firm dan percaya diri gitu. Pak, dia menyampaikan dengan bagus. Ya selain karena dia memang seorang public figure dan seorang katakanlah orang yang memang bergerak dalam bidang entertainment, biasa untuk berhadapan sama kamera, berhadapan sama orang dengan cukup baik dan cukup senior. Tetapi buat saya ketegasan dan keyakinannya itu benar-benar solid gitu. Jadi buat saya apa yang dia sampaikan itu tidak ada tanda-tanda sesuatu yang sifatnya bocor gitu, yang memang misalnya dia ingin ngomong A tapi sebetulnya maksudnya B, itu nggak kelihatan. Memang lugas, dia memang menyampaikan apa yang dia maksud. Ketika wawancara dengan Daniel, benar-benar ini memang udah sifatnya Ari kayaknya ya. Dia memang firm kalau jelasin segala sesuatu. Dia nggak akan sesuatu yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang sudah dia pikirkan dan memang dia ingin sampaikan gitu. Jadi nggak kayak benar-benar solid bulat gitu. A ya A, B ya B. Kalau mereka bisa pisah dengan baik-baik, masih bisa berdua berdiri dan saling tersenyum, masih saling nutupin, artinya unek-unek itu sebetulnya tidak sebesar itu. Jadi ketika unek-unek disimpan dan ketika dia sangat besar, dia bisa eksplosif atau keluar atau implosif ngancurin ke dalam. Dan buat saya, cara mereka menyelesaikannya cukup dewasa. Artinya apa? Unek-unek itu ada. Siapa sih manusia yang nggak punya unek-unek? Gitu aja. Nggak usah Ari dan Inge deh. Orang tetangga sebelah pasti punya kok unek-unek gitu ya. Nah, kita sendiri gitu pasti punya unek-unek. Pertanyaannya adalah, itu diselesaikan atau tidak? Dan buat saya, Ari dan Inge dengan masih bisa tidak kemudian saling menjelek, saling ngancurin, saling jelek-jelekin segala macam, itu artinya mereka sering, mungkin cukup sering ya, untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak terlalu besar sebetulnya yang dipendam. Menikah pada 7 Juli 2006. 2 bulan mendatang, Ari dan Inge sedianya merayakan Sweet 17 janji suci pernikahan mereka. Suka tidak suka, di era digital, Ari dan Inge turut menginspirasi generasi milenial, khususnya pasutri muda, tentang kiat menjaga sumbu asmara agar tetap menyala. Inge yang merupakan lulusan S2 dari Melbourne, Australia, memilih mengabdi sebagai ibu rumah tangga demi membesarkan kedua anak mereka. Dan kini, setelah Kenzo dan Marco Wibowo sudah menginjak remaja, Ari dan Inge memutuskan untuk menyudahi pernikahan mereka. Apakah sudah tidak ada lagi pendar-pendar cinta di wajah Ari saat menyebut nama Inge? Inge dan Ari sama-sama sudah dewasa mereka, nggak kayak anak kecil yang begitu ada yang salah sekarang langsung pihak sana yang salah gitu, nggak gitu, dijagain. Dari cara Ari berkomunikasi itu ada dua, ada verbal, ada non-verbal. Verbal itu apa yang disampaikan lewat mulut, non-verbal apa yang ekspresi wajah, gerakan badan, segala macam. Kita bisa tahu secara sepintas bahwa Ari ini adalah tipe orang yang cukup lugas, tapi juga tegas. Jadi A ya A dia sampaikan, dengan ada hal-hal yang dia tahu bisa misahin, mana yang bisa konsumsi publik, mana yang nggak konsumsi publik. Dan dia cukup pede di situ. Jadi dia pede, detail, dan orang yang cukup berani untuk asertif menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dia rasakan, dan dicari dengan cara bahasa yang elegan lah, yang sesuai dengan kondisi. Buat saya mereka pasti diskusi, dan ketika di talk show itu pandangan Ari ada satu titik ketika Ari ngelihat istrinya gitu, dia tersenyum tapi dia sebetulnya deg-degan tuh, dia nunggu gitu. Artinya apa? Dia ngelihat apakah istrinya ini menyampaikannya sesuai dengan hasil pembicaraan mereka apa enggak. Dan tidak gelisah. Artinya apa? Artinya mereka udah ngomong sebelumnya. Artinya mereka komunikasi di belakang. Ya, yang bilang bahwa mereka begini, mereka begitu, itu kan teori-teori konspirasi dan teori drama yang dilakukan oleh orang-orang di luar yang nggak tahu sebetulnya. Kalau kita lihat cara mereka berinteraksi, mereka cukup punya waktu untuk mereka saling diskusi. Mungkin nggak semuanya selesai, mungkin nggak semuanya sepakat, tetapi mereka diskusi. Itu awal dan pondasi penting untuk sebuah hubungan. Ari Wibowo kita tahu sendiri, artis lawas lah di era 90-an. Udah lama malang melintang di infotainment ya, entertainment. Ada kecewanya, cuma kita melihat permasalahannya dulu kan. Ya untuk mereka berdua saling menurunkan ego masing-masing lah, untuk mempertahankan rumah tangga mereka.
Tanggal 3 Mei mendatang, Ari dan Inge dijadwalkan bertemu kembali di sidang cerai setelah mediasi berujung buntu. Ari menunjuk kuasa hukum baru untuk melawan Inge yang dikawal oleh Petrus Bala Pationa. Lantas bagaimana hak asuh Kenzo dan Marco yang keduanya sudah berusia di atas 12 tahun? Apakah mereka berhak memilih ingin ikut siapa? Kalau soal hak asuh anak ya, kita bicara undang-undang. Setiap putusan perceraian, hakim menetapkan manakala anak-anak di bawah umur ya belum mencapai 18 tahun, maka hukumnya ibunya ditetapkan sebagai wali. Bisa tidak ditetapkan sebagai wali kalau perilaku kehidupan sosial ibunya banyak hal-hal negatif, pekerja malam, mabok, pekerja malam dengan berbagai macamnya itu, atau tidak bisa mengurus, baru bisa. Kita bisa buktikan Inge itu hidupnya teratur, mengurus anak-anak. Sementara Pak Ari ya selama seminggu bisa 4 kali pulang ke rumah jam 2 atau jam 3 subuh. Bagaimana mau bangun jam 5 untuk mengurus anak persiapan ke sekolah? Untuk berdamai itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inge Anugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak selama-lamanya bisa dikatakan aduh mikirin anak dong, jangan bercerai. Ya jujur aja, kalau kita tetap memaksakan untuk tetap bersama tetapi di dalam rumah tangga sudah tidak menunjukkan hubungan suami dan istri yang baik, yang harmonis, yang saling mengasihi, apalagi setelah sudah melewati langkah-langkah seperti ini, itu juga semakin sulit kan. Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti, sudah memahami dan sudah bisa menerima keputusan kami berdua. Pesan buat Bang Ari sendiri sih, badai pasti berlalu. Jalani lebih fokus pada masalah ini dan menjadi pelajaran. Oke, sukses selalu Bang Ari. Sama seperti rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah, perceraian Sandy Aulia dan David Herbowo juga tengah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Benarkah ayah Sandy merasa tersinggung dengan sikap tidak sopan David kepada dirinya?